gue tuh kenapa gue masuk sad boy? Kenapa? Karena saat gue mencintai seseorang, benar-benar mencintai seseorang, di mana titik gue mencintai orang itu menghilang gitu. Jadi gue sad boy gitu masalahnya. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya, kembali lagi. Ini adalah season pertama, episode pertama dari podcast malam. Ya, dan podcast malam ini akan dipandu oleh seorang host. Hostnya bernama Peter Cho, yaitu saya sendiri. Dan hari ini saya mendapatkan tamu undangan saya, yang bernama Carsten Suhartono. Silahkan perkenalkan diri, Carsten Suhartono. Halo semuanya. Nama gua Carsten Suhartono. Jadi di sini gua lagi kerjain tugas ya. Tugas, baik. Oke. Jadi sekarang kan kita podcast ya. Jadi sekarang kita mungkin butuh namanya bahan topik kita. Dan sekarang kita lagi sedang ada ulangan ya. Ya guys ya. Ulangan kita tentang seni rupa. Jadi Carsten Suhartono lu lagi bikin tentang apa? Bikin seni rupanya tentang apa gitu. Jadi di sini gua bikin ragam hias ala Jawa. Nih. Jawa. Belum jadi ya, diwarnain. Itu iya. Jawa apa ya? Kayaknya Jawa Barat sepertinya. Jawa Barat. Berarti kan tugas kita kan ada dua tuh ya. Nyanyi sama lagu apa sama bikin seni ragam hias ini. Lu nyanyi lagu apa ya? Lagunya apa? Manuk Dadali. Berarti kita sama dong. Gue juga Manuk Dadali, lu juga dari Jawa Barat. Oke. Karena menurut riset yang saya sudah kumpulin, yang udah gue kumpulin, ulangan-ulangan yang kita lakuin sampai hari ini itu katanya berjalan dengan baik. Kalau menurut sendiri gimana? Kayaknya menurut gua kalau ulangan gini ya online jujur aja agak susah. Device kadang bermasalah, wifi kadang bermasalah. Kayak kemarin teman kita itu udah device-nya udah bermasalah gitu, nge-lag lah, jadi nggak bisa kumpul, telat. Nah, itu lumayan berpengaruh ke nilai. Online itu kalau nggak salah juga. Oke, balik lagi bersama kami podcast malam di sini bersama saya Peter Losenco lagi. Dan hari ini kita kedatangan tamu baru yaitu Kato Prospero Yuda. Gimana Pak Kato Prospero Yuda? Bisa ngomong? Ya, aduh. Ya, Oke. Saya diajak ke Peter coba. Udah. Oke. Jujur Islam itu Tuhan nomor 1, Bada. Oke. Sekarang kita lanjut pertanyaan untuk Kato Prospero Yuda. Dan kali ini bukan tentang ulangan, bukan tentang pelajaran. Tapi ini lebih tentang ke komunitas OSIS SMP Kanisius. Seperti saya kan juga masuk OSIS. Dan kamu juga OSIS. Jadi bisa ceritakan gitu pengalaman di OSIS kayak gimana? Atau? Ini PJJ atau semua? Semua dong. Aduh. Ya, pokoknya waktu gue waktu jadi OSIS, kita langsung PJJ kan. Jadi kayak, ya paling kegiatan-kegiatannya semua langsung jadi online gitu. Kayak pengalaman pertama kita kan kelas meeting. Nah ya kan kita masih baru ya, jadi ya mungkin kita akan banyak kesalahan. Ya sama persis kita juga belajar banyak kayak misalnya kayak Knights Brotherhood kan kayak seminggu gitu kan jadi kayak pengalaman gitu loh. Ya pokoknya saya belajar banyak kan dari OSIS lah. Belajar apa? Ya belajar banyak kayak kepemimpinan lah, kayak harus disiplin, tanggung jawab waktu itu kan. Pokoknya time management harus benar aja gitu. Oke, time management harus bagus. Dan ini dengan lo join OSIS ini, nilai lo tuh berkurang atau misalnya stabil-stabil aja? Kalau gue sih nilai gue stabil-stabil aja. Dari sebelum gue masuk OSIS dan udah masuk OSIS, nilai gue benar-benar stabil gitu. Nggak naik, nggak turun. Waktu kelas 7, gue semester 2 kan kira-kira OSIS 2 bulan ya? Proses itunya 3 bulan? Nggak tahu, pokoknya lama. Pokoknya lama lah. Nah, dalam itu ya mungkin gue jadi lebih sering SKS kali. Jadi ya nggak kayak dulu gitu. Waktu semester 1 kan yang enak gitu belajar, mungkin ya bisa nyicil-nyicil. Sekarang kayak buru-buru SKS. Kan juga OSIS juga tugas kayak buat refleksi. Berlembar-lembar lagi.
yaitu refleksi itu sebenarnya penting banget. Dan ini ngomongin tentang SKS ya, SKS. Gimana Karsten Suhartono? Sepertinya pengalaman Anda SKS banyak banget ya. Ya Raja SKS. Saya Raja SKS. Dulu kelas Boleh 7 diceritakan gitu. Silahkan SKS diceritakan dulu gitu. nggak pernah belajar seminggu sebelumnya. 2 hari sebelumnya aja nggak pernah. Jadi, hasilnya adalah IPA gue nggak pernah lulus. Selalu remet baru lulus. Dan banyak yang nilai mati di bawah 5. Ada terus dengan lu bisa berkembang gitu gimana gitu cara mungkin kasih tips gitu. Sekarang kan nilai lu udah bagus-bagus. Nilai gue bagus gara-gara sekolah online. Nah itu doang. Ada. Kalau Kayaknya Kato kalau- kayak kalau Beneran, Kato sih kayaknya lebih. semester 2 ya. Kalau misalnya nggak sekolah online, gue ada kemungkinan bisa VT, nggak naik kelas, beneran. Kato Soalnya gimana pas Kato? di semester 2 tuh kebantu banget sekolah online. Bah, IPA gue langsung meningkat. 80. Dulu gila, 50, 42, 84, Iya. 48. Anjir. Dulu. Oke, itu jadi ternyata kita punya Raja SKS di sini guys, dan ini sebenarnya pengalaman bagus juga ya guys ya. Jadi sekarang ada Kato gitu ya. Kita dari mukanya, dari nilai-nilainya itu sebenarnya bukan Raja SKS gitu. Tapi kita nggak tahu gimana si Kato pengalaman dia SKS gitu. Jujur aja kalau gue sendiri ya, gue sendiri tuh gue lebih sering SKS daripada belajar sebelumnya. Jadi gue tuh setiap kali ulangan gue tuh selalu SKS, entah kenapa. Kecuali itu contohnya kecuali matematika gitu. Gue belajar rumus-rumus dulu. Oh Kato, gimana Kato? Ya kalau untuk kayak matematika fisika biasanya kan gue ada les kan, jadi ya paling ya biar mempermudah kali belajarnya gitu. Tapi kalau pelajaran lain kayak paling IPS, BEdu gitu mah baca-baca aja. Paling belajar nggak nyampe 30 menit. Nih, gue kasih tahu ya dulu ya. Besoknya ulangan IPA sama BI, malamnya gue masih main. Kagak belajar. Besoknya gak tahu mau kerjain apa. Gak ngerti. Iya. Terus gini, sejak sekolah online boleh buka buku. Gak belajar gua, tapi dari gua 90. Itu makanya sekolah nilai gua bagus tuh gara-gara sekolah online. Kagak ada sekolah Berarti online. sekolah online tuh sangat bermanfaat gitu ya untuk menambahkan nilai. Sangat. Gua dapat apres gara-gara sekolah online. magis. Bentar lagi magis gua. Rata-rata gua dulu ya 71. Sekarang rata-rata gua 82. Ah gila. Oh, iya, Berarti rata-rata gue lebih rendah daripada punya Karsten ya guys ya. Oke, kita stop ngomongin akademik itu. Sekarang kita ngomongin tentang olahraga. Nih, gue bingung gini nih ya guys ya. Di ruangan ini yang non olahraga itu cuma gue doang. Ini Karsten, dia main basket di Porsche. Kato ini juga main basket. Gue main apa? Gue main gitar, gue anak band. Gue nggak ada pengalaman buat sebagai anak sporty gitu. Tapi gue juga main basket kadang. Tapi gue bukan anak basket gitu. Kalau Kato kan anak basket juga. Mungkin dari Kato boleh cerita lah Kato pengalamannya. Ya kan dulu gue kelas 7 anak bola. Ya main di POR, ya paling cuma POR doang sih lomba aja yang nggak ikut. Terus ya kan PJJ gini kan ya nggak ada sepak bola kan. Dan saya pun juga waktu itu basket setiap hari main istirahat main terus kan. Ya aja Karsten dulu gue main terus. Nah kan ada pilihan ekskul basket, ya udah gue pilih aja sih kan yang mungkin buat latih gitu loh biar ningkatin terus skill gue gitu. Udah sih itu alasan gue ikut basket. Berarti sekarang lu ekskul basket. Gue kenal Kato gara-gara main basket. Kalau nggak main basket gue nggak kenal Kato kayaknya. Oh, berarti lu sekarang ekskul basket kan? Iya. Oke. Ekskul basket dipuji-puji sama coach, gila. Jago banget emang, sudah ditakdirkan punya bakat, keren banget emang. Oke, ini sekarang kita bakal tanya tentang pengalaman olahraganya dari seorang player basket tim B ya, Porsche gitu. Kita tanya kepada Karsten Suhartono.
Yo. Pengalaman Jadi pengalaman paling menarik dalam main basket tuh apa gitu? Apakah ada yang baper-baperan atau gimana? Kalau misalnya yang baper, nggak usah nggak sebutin namanya, inisialin aja. pengalaman main basket itu paling apa ya? Paling teringat lah ya. Itu pas gua kelas berapa ya? Antara kelas 4 atau kelas 5 gitu. Gua pernah main basket terus gua ankle. Itu gua sempat mau berhenti main basket, tapi kelas 6 gua malah main lagi. Terus keterusan sampai sekarang. Bahkan di CC ya, gue banyak teman itu gara-gara main basket. Orang pertama di CC yang gue kenal itu Dion. Dion juga gue kenal dari main basket. Ya, Oke. main basket nggak cuman olahraga sih. Bisa dari tim ini ya, misalnya lo main nih. Misalnya ada satu orang melakukan kesalahan, misalnya dia nggak mau passing, padahal orang yang satu nih kosong nih bisa shooting. Nah, dari situ ya, kita harus apa ya, melatih kesabaran sama mental gitu. Nggak boleh saling marahin. Kalau misalnya kita saling marahin, gue marah, emosi, gak bakal bisa main. Dia dimarahin, mentalnya pasti turun. Yang ada, dua-duanya harus main. Jadi gue harus latih sabar sama mental. Nggak boleh gampang marah, harus sabar, nggak boleh marah-marahin teman. Itu susahnya di situ main Ya. basket. Jadi pengalaman lu main basket berarti udah berapa tahun ya? 5 tahun ya? Dari kelas 3 Pertama gue sampai main kelas basket 8. itu TKB. TKB, oke. Ikut Itu bapak gua. udah berapa tahun itu? 8 Itu tahun, 10, 6. 9 Gua tahun ya 25. guys ya? Sekarang umur 13, 8 tahun yang lalu. Iya, 8 tahun. 8 tahun. Terus kan lu bilang tadi pas kelas 3 pernah kena ankle ya? Itu rasanya kena ankle tuh kayak gimana? Apakah sakit banget gitu? Kayak Atau enggak gimana? sakit banget sih, cuman nyarinya nggak berhenti-berhenti. Aneh gitu, kaki lo tuh kayak nggak seimbang. Kayak ditekan dikit sakit. Terus apa ya, pokoknya kaki lo kayak nggak enak lah pokoknya rasanya. Kayak nggak biasa gitu. Udah gitu Tuh, nggak boleh banyak-banyak jalan lagi. jadi sakit ya kalau kena ankle gitu ya? Pokoknya sakit lah. Bukan sakit sih, lebih kayak nggak enak gitu. Kaki lo kayak nggak nyaman. Sakit tuh pas kena ankle-nya doang. Udah beberapa Atau lama kenapa juga dokter ketawa? nggak terlalu sakit. Kenapa Atau aja? kenapa dokter ketawa? Atau kenapa ketawa? Ya kan dia mau muka gue ketawa-ketawa. Emang kenapa kan? Kok gue mau Itu cengengin, San? mukanya alami ya, mukanya alami kayak gitu. Oke, tadi kan lu Kato, tadi lu udah bilang ke Karsten, katanya lu kenal Karsten gara-gara main basket terus. Pas istirahat, pas 7. Nah, ini pengalaman menarik juga nih. Gua kenal Karsten gara-gara main game gitu, Mobile Legends. Sekarang sebenarnya kita juga lagi lagi mempersatukan atau memperkuat chemistry kita dalam main Mobile Legends ini. Dan Mau jadi jujur aja ya, geng kapak, mau jadi the next geng kapak, main mau jadi squad yang mendunia, tapi main nge-troll terus. Nah, itu dia kita. Oke, jadi gue mau menceritakan dikit tentang squad kita. Squad kita namanya Sad Boy titik. Oke, jadi anggota kita bertiga di sini. Karsten, gue, Kato, ada 3 lagi ya? 2 lagi. Enggak, sebenarnya ada 3. 3 lagi, tapi satu lagi masih training ya, satu lagi training. Yang 2 ada Christian Hendra Hartimin sama Elo. Udah, Elo gua nggak tahu nama lengkapnya, Evangelo bla 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 Jatnika. Oke, sama satu lagi ada yang lagi training ya guys ya, masih di GM ya kalau salah. Ya nggak sih? Jangan lupain cowok kan. Oh ya, HP udah ini ya. Nggak jadi. Ya, oke. Sekarang ya sama ini ya, latar belakang kita. Carson itu sebagai carrier. Dia carry tim terus tuh. Ya. Kato sebagai tank. Terus abis itu CH dia sebagai offlane support. Elo all roll. Abis itu, nah sama gue feedernya. Nah, gue jadi beban tim gitu. Masalahnya gitu ya guys. Oke, kita lanjut aja guys ya. Nah, kita lanjut pengalaman gitu. Ini misalnya, gue mau tanya-tanya gitu ke Kato. Lu kok pas selama main Mobile Legends gitu ya, terus itu gimana rasanya? Atau mungkin kenapa lu bisa
kenapa lu bisa masuk set boy gitu? Mungkin lu bisa cerita gitu. Kenapa lu Ya, awal masuk set boy itu karena siapa dan kenapa gitu? ya gimana ya? Sebenarnya ya masuk cyber itu sebenarnya karena cowok lagi. Kan kita kan satu OSIS kan. Nah, terus si Cho juga tahu gue main ML. Jadi gue waktu itu diajak main custom. Nah, kayak udah lama gitu, tiba-tiba kayak nggak tahu deh, kayak bulan September lah begitu diajak main klasik kan sama cowok. Ya udah, aku main terus deh abis itu. Nah, tiba-tiba cowok WA gue dia bilang, "Kata untuk set boy gak?" Ya gue bilang iya. Nah, sebenarnya tuh kebetulan kayak setelah lu ngomong itu, gue sebenarnya mau diajak ke squad lain nih sebenarnya. Jadi ya pas cowok ini undang gue. Nih, pokoknya awalnya ya, waktu itu gue lagi main tuh. Nah, waktu itu tuh kita ada satu member. Ya, itu jangan diceritain. Itu keluar pokoknya Inisial ada aja, inisial. masalah sesuatu lah. Nah, akhirnya kita tuh main selalu berempat. Sedangkan Mobile Legends itu kalau mau enak main tuh berlima. Nah, kita kalau setiap mau main, itu susah banget nyari orang. Nah, Peco waktu itu belakangan mulai ngajak Kato mulu. Nah, Kato akhirnya mulai ikut-ikut terus. Akhirnya masuk set boy. Bentar lagi juga ada member baru mau ikut, tapi dia masih GM. Yeah. Oh iya, Kars, jangan lupa Kars, kan awal-awal gue beban Kars. Awal juga beban gue. Ya gitulah pokoknya. For your information ya, Kato. Lu masuk set boy itu kayak member paling gampang masuk set boy. Ajak langsung masuk. Yang lain training dulu. Gak perlu ngapa-ngapain langsung mau gitu. Iya, boleh ya masuk ya. Yang lain makanya training dulu tuh. Nih ya, jadi sekarang gua ceritain gimana terbentuknya set boy nih. Jadi dulu itu gue main rank. Dulu tuh gue nggak berani rank. Jadi gue tuh dulu ya nganggep klasik sama rank itu sama. Dulu rank warrior gue tuh hampir lama banget gue di warrior. Soalnya gue pikir tuh klasik sama rank itu sama aja. Gue mulai main dari season 6. Kayaknya season 6. Nah, waktu itu baru tuh mulai ada yang kasih tahu gue kalau itu tuh buat naikin rank, bukan sama aja kayak klasik, gak ngapa-ngapain. Nah, akhirnya itu gue baru mulai nge-push terus. Sampai master, gue solo. Nah, pas naik ke GM, itu ada anak kelas 9 sekarang, namanya Aldo. Dia itu ngajakin gue duo mulu. Jadi akhirnya kita main duo mulu sampai gue naik epic. Nah, di epic itu dia belakangannya udah mulai mulai jarang main. Akhirnya udah nggak main lagi. Nah, gue ketemu temen baru lagi. Sekarang dia kelas 10. Nah, itu gue sama dia main nge-push sampai gue legend. Iya. Nah, sejak legend itu baru si anak kelas 10 itu nyari-nyari di Instagram itu ternyata kalau mau main gampang itu main bertiga. Akhirnya bertiga itu gue ketemu sama CH. Nah, karena dia waktu itu masih kelas 9, jadi kita tuh main, dianya kadang suka sibuk, nyiapin RP lah, banyak tugas, jadi dia mulai jarang main lagi belakangannya juga. Akhirnya gue main sama CH 2 mulu, CH baru gak lama itu ajak Elo. Ya, ajak Elo. Terus, nah di situ kita udah mulai mikir-mikir mau bikin squad. Kita cari member. Nah, ketemu Peco. Sama waktu itu ada anak kelas 9 sekarang. Bukan yang bantu gua sampai ke Epic, beda. Ada lagi. Nah, enggak. Waktu itu ada teman SD gua. Teman SD gua masuk duluan. Nah, terus akhirnya ya udah kita nyoba bikin aja squad. Terus ya udah main terus itu sampai kita sekarang ya. Tapi si teman SD gue itu keluar gara-gara waktu itu dia sempat pensi. Ya. Katanya dia lagi dia main solo, lost streak, benar-benar lost streak. Kesel sama ML, dia pensi. Nah, akhirnya masuk anak kelas 9 sekarang. Nah, itu yang yang udah keluar sekarang, digantiin sama Kato. Kayak gitulah jadinya. Squadnya akhirnya terbentuk. Jadi itu udah banyak lah pokoknya. Waktu itu juga ada sempat satu
seangkatan sama kita, masuk, tapi nggak lama. Gara-gara apa ya, dia kayaknya itu dia masuk, gak lama keluar LOL. Dia pindah ke LOL langsung. Ya, jadi gitulah ceritanya. Sebenarnya gue sih, menurut gue ya, Sad Boy itu sebenarnya kita dalam posisi seperti ini tuh sebenarnya udah pas banget, tau nggak? Entah kenapa. Kita udah ada offlaner, ada core, ada support, ada tank. Oh dulu kita tanknya ngawur-ngawuran. Terus habis itu ada 2 core, terus nggak ada main tank. Gimana kita jadi Sad Boy kayak gitu? Mau Ya, jadi ya. tim Dulu susah banget itu loh ya. mainnya. Makanya Dulu pokoknya dari dulu tuh gue selalu main core. Peco itu antara main offlane atau core juga. Dulu ya. Terus sekarang si Christian itu waktu itu main tank mulu dia. Nah, jadi awalnya tuh gue main sama Elo sama CH itu gara-gara gue main core. Elo jago main support, CH jago main tank. Makanya kita main bertiga itu waktu itu. Nah, akhirnya terbentuk Peco. Ketemu sama Peco. Nggak taunya Peco juga main core. Ketemu lagi sama Evan. Akhirnya yang berubah role itu gua tetap core, Elo tetap main support, CH offlane, Peco mulai belajar offlane. Nah, teman SD gua itu cuma bisa main tank. Tapi tanknya itu ternyata nggak terlalu bagus. Nggak bisa open war, nggak bisa buka map yang sampai mapnya terang gitu. Nah, pokoknya gitulah. Akhirnya ya udah gitu. Sekarang udah enak, Peco udah bisa offlane, CH bisa offlane, gua bisa main core, Kato bisa main tank, Elo bisa main support. Itu jadi pas banget. Chemistry gue juga waktu itu pertama kali Kato masuk set boy ya. Gue sama Kato tuh nggak serak mainnya, gila. Dia main tank tuh nggak sepermainan sama gue. Nggak pokoknya yang nggak serak lah, nggak sepermainan lah pokoknya. Kalau gue tuh main lebih sering gue lebih harus di cover lah pokoknya. Soalnya gue kalau main suka star syndrome, bisa maju sendiri. Kalau Elo jago perhitungan, makanya dia main support. Perhitungan dia jago tuh. Tapi dia juga bisa main core. Oro juga bisa dia. Tapi kalau core masih jagoan gue daripada dia. Oke, Karsten Suhartono. Elo sama Kato itu mainnya serak tuh. Bagus mereka kalau berdua main. Tapi belakangan udah mulai lah. Gue sama Kato udah mulai bisa nyambungin permainan lah pokoknya. Sudah ngerti. Oke, Kars. Itu kan tadi cerita lo ya. Sekarang gue mungkin mau cerita dulu. Buat Kato nanti dulu ya. Nanti gue cerita tentang punya gue dulu ya. Cerita gue dulu. Pendek. Jadi gue main Mobile Legends awal-awal. Gue lupa. Awal tuh hero gue tuh macam-macam. Cyclops, Gord, pokoknya semua mage gue mainin. Tapi dulu pas itu gue nggak tahu kenapa. Itu season itu gue nggak tahu season berapa ya. Itu seasonnya itu pas awal-awal Ben itu masih pakai kapal terbang gitu. Itu pas Ben masih gitu. Oke, habis itu kan gue main, sempat quit lagi, main lagi. Terus quit lagi. Terus gue masuk CC kelas 7. Itu gue mulai main lagi. Itu kan terus kan itu kan juga pas gue kelas itu kan gue banyak banget teman-teman main Mobile Legends. Dan pas itu juga gue masuk satu squad bareng Karsten. Itu nama squadnya squad Aves. Nah, terus di situ tadi Karsten bilang kita rencana bikin squad nih. Ya udah. Jadi ya gue sama Karsten keluar dari squad Aves itu. Jadi kita bikin squad baru gitu. Namanya Sad Boy. Nah, pas awal-awal itu gue tuh mainnya cuma Bruno doang. Bener-bener Bruno gue tuh gue mainin terus sampai 1000 match sekarang. Itu sampai terus dulu Bruno gue sempat jadi jelek banget sampai lose track tuh. Jadi gue stop main Bruno. Terus pas itu kan kita juga butuh role offlaner ya. Jadi gue coba belajar aja. Terus akhirnya sekarang gue jadi main offlaner deh. Jadi main Uranus tapi ya rata-rata leader cuma kayak pelengkap tim doang. Nah itu doang. Oke. Gitu. Terus gue entah kenapa pas kita udah jadi Sad Boy itu gue pikiran pas si yang kelas 9 kata Karsten itu keluar itu gue pikiran tuh kira-kira siapa yang bisa jadi core bisa jadi tim kita gitu. Sedangkan tim kita itu benar-benar kayak mainnya serius banget gitu. Apa-apa marah
ngegas, salah dikit dikata-katain. Nah, dan pikiran gue kayak Kato nih, dengan mukanya yang kayak gitu, hidungnya kayak gitu, mungkin menurut gue cocok gitu ya. Kan muka dia juga ada, dari mukanya juga ada lucu gitu. Jadi mungkin dia bisa jadi apa ya? Si penerang sad boy gitu ya. Mungkin sekarang kita dengar cerita sendiri dari penerang sad boy ini, Kato Prospero Yuda. Silakan. Iya, ya gue sih sebenarnya ya, gue sempet stop main ML kayak 3 tahun lah gitu kan. Gue udah main sejak game pertama kali keluar ya. Nah terus waktu PJ ini gue dipaksa main sebenarnya sama salah satu anggota Aves tuh yang dulu dipaksa main gue. Nah gue waktu itu sempat kayak males main kan kayaknya sebulan. Nah waktu itu kan gue kenal Moses ya waktu itu salah satu di OSIS juga tuh. Lu gue main sama dia terus, dia juga ada temen. Pokoknya kita main terus gitu, rajin sampai gue masuk game atau epic gitu. Si Chow mulai kayak ngajak custom atau emang main klasik sama gue. Nah sejak itu kayak makin hari gitu kayak gue mulai diajak rank sama set boy kayak sama custom sama CH gitu kan. Nah tiba-tiba ya coba ya gue gitu kayak mau ke set boy ya udah sih gue mau aja. Terus sekarang gimana perkembangannya kira-kira dalam masuk sad boy ini, Kufra lu masih tetap tepuk tangan gak ya? Itu mah tergantung musuhnya aja. Bentar ya. Dulu kan kalau gue bouncing ball kan gak bisa kabur. Sekarang bisa kabur. Ultinya udah ngerti buat diarahin. Oh iya, waktu gue masih main Makassar itu awal-awal. Ya, dia itu Ya, benar-benar gue waktu itu udah bilangin, Kat, ulti kalau ulti itu arahin ke dinding. Dia tuh selalu gini, ini dinding, dia di sini, musuh di sini, tapi dia ulti ke sana. Padahal dindingnya di sini, musuhnya kan dia ke sini, dia malah ulti ke sana. Dan baru akhir-akhir ini dia baru tahu kalau Kufra bisa diarahin. Nah, terus pokoknya gini, gue cerita dulu nih. Yang pas ada anak kelas 9 itu gue juga sempat berubah role itu. Anak kelas 9 itu cuma bisa main core, dia nggak bisa main hero lain, bener-bener nggak bisa. Cuma bisa core, dan cuma, lebih tepatnya cuma bisa Lancelot. Hero core lainnya pun dia nggak bisa. Jadi musuh ada Kufra, udah nggak main dia. Nah, dulu itu, gue belajar mekanik tank itu dari saat itu. Gue belajar mekanik tank benar-benar di situ. Gue belajar Kufra, gue belajar Atlas. Jadi gue demen tuh main tank tuh yang hero-nya bukan hero-heronya, like hero-nya tuh emang harus kebuka. Bikin semua musuh tuh jadi nyatu lah pokoknya. Kayak Tigreal itu gue demen, Kufra gue demen, Atlas tuh. Nah dulu hampir top global Atlas gue. Lokal gue udah lokal 1 Atlas gue dulu. Hampir top global. Nah itulah, sejak saat itu, gue kan dulu sering dengerin pro player nih. Gimana cara jadinya pro player gitu. Pokoknya mereka bilang, pokoknya lu main terus, tapi nggak boleh main cuman 2 jam, 3 jam. Lu harus main benar-benar 6 jam, 8 jam. Nah, sejak saat itu, terus ada yang bilang juga, lu harus kalau bisa, kalau mau jadi pro player itu, kalau bisa lu jadi top global. Top 10 lah pokoknya. Soalnya kalau gitu biasanya dicek dari tim-tim profesional itu, pasti dicek top 10-nya tuh siapa. Misalnya di Hero Kufra misalnya, pasti dilihat top 10-nya siapa. Nah, biasanya orang itu langsung dicek sama nggak tahu gimana, pokoknya mereka bisa langsung DM IG kita lah. Nah, akhirnya ya udah sejak saat itu gue mulai bercita-cita menjadi pro player. Akhirnya gue mulai main terus sampai sekarang itu gue udah sering dimarahin ortu kebanyakan main. Jadi ya apa ya, gimana ya bilangnya, sebenarnya gue juga mikir orang tua gue masukin gue ke CC itu kan biar pinter kan, tapi gue cita-cita gue tuh bukan jadi orang yang yang cari pekerjaan tuh butuh kepintaran. Jadi misalnya kalau gue masuk CC nih, sekolahnya tuh kan banyak yang mau masuk, terkenal,
sekolahnya tuh salah satu sekolah terbaik di Jakarta. Tapi cita-citaku jadi pro player. Nah, itu gue bingung tuh caranya tuh apa ya? Gue mikir ya, kalau misalnya nanti gue udah jadi udah lulus nih misalnya, gue cara jadi pro player, tapi gue masih bisa pintar itu caranya gimana? Soalnya kalau gue liatin pro player ya, mereka mulai jadi pro player pada putus kuliah, cuman sampai SMA, kebanyakan ada tuh satu namanya Emperor, itu gue ikutin dia dari dulu. Dia itu mau masuk tim pertamanya itu tahu gue BTR, tapi gue nggak tahu gimana dia masuk BTR. Nah, pokoknya yang gue tahu itu sejak dia masuk EVOS. Nah, dia itu sebelum masuk EVOS masih kuliah. Akhirnya dia baru mulai pas kuliah dia baru tahu Mobile Legends sampai jago, banyak yang tahu dia jago di kuliahnya. Akhirnya dia ada kenal sama salah satu member EVOS waktu itu. Akhirnya dia diajak dan dia putus kuliah. Dia lebih milih jadi pro player daripada dia selesai kuliah. Padahal kuliahnya tinggal pokoknya bentar lagi lulus lah, tinggal 1 semester lagi ya. Tinggal skripsi lah pokoknya dia. Langsung lulus. Nah, pas ujian tes terakhir sebelum skripsi ya, adalah pokoknya. Nah, itu dia dia tulis di kertasnya itu kalau dia mau wujudin mimpinya jadi pro player. Jadi akhirnya dia putus kuliah saat itu, tapi sekarang malah dia di YouTube-nya itu tambah terkenal daripada kalau misalnya dia kuliah waktu itu lanjutin. Gue yakin dia nggak terkenal sekarang. Tapi dia bisa pintar cari kerjaan lain. Tapi dia milih buat jadi YouTuber. Ya itu motivasi inspirasi gue tuh dari dia. Mau jadi kayak gitu. Cuman masalahnya kalau dia tuh kuliahnya tuh nggak terlalu kuliah yang bagus lah. Sedangkan gue sekolahnya tuh sekolah salah satu terbaik. Banyak yang mau masuk sini. Tapi gue punya pengen jadi pro player. Nah itu tuh gue bingung gimana. Oke, Kars. Mungkin kalau lu mau jadi pro player mungkin lu harus belajar kayak Just No Limit, Kars. Iya. Just No Limit ini dia tuh udah pro player, sukses. Terus dia lulusan kuliah Universitas Bina Nusantara, jurusan Teknologi Informasi. Iya itu. Itu udah pro player, pintar. Nah itu mungkin lu harus belajar. Salah satu cara yang bisa gue lakukan adalah tanya ke dia. Soalnya gue satu gereja sama dia. Bisa tanya gue ke dia. Tapi gak tentu dia kapan tanya ya. Oke, jadi kan kita tadi kan ngomongin game terus itu lancar banget. Kayak daripada yang lain tuh kayak game tuh yang paling lancar. Gue cuma mau cerita dikit-dikit tentang pengalaman gue sama Kato. Kato. Jadi pengalaman gue sama Kato itu gue pertama-tama kenal dia gara-gara pemantapan OSIS. Gue satu kelompok sama dia. Dan dari situ dia tuh kayak beban tim banget. Jadi kayak apa-apa ngomong itu kayak overreacting banget. Dan dari situ tuh kayak gue tuh punya perasaan yang kayak kesel gitu buat dia. Dan sampai sekarang sih kadang masih kesel ya, tapi udah mulai berbeda gitu sejak dia masuk Sad Boy. Jadi gue kalau dulu yang gue bingung ya dari Kato ya, dia lagi main bisa kayak ada suatu kejadian di in game-nya itu bisa ketawanya itu sampai terbahak-bahak. Misalnya gini, kita lagi main ngomong sendiri terus ngomong sendiri kayak misalnya gini, Atlas gitu misalnya. Atlasnya maju ulti misalnya cuma dapat Kato misalnya. Dia bisa sampai ke bawah. Wah gila, Atlasnya cuma dapat 1, dapatnya gua lagi gak mati. Gua langsung ketawanya tuh terbahak-bahak, benar-benar terbahak-bahak. Itu yang gue dari Kato. Padahal yang lain tuh kalau yang lain malah bilang tuh PW atasnya udah narik, maju aja maju. Kalau dia malah ketawa tuh sampai parah ketawanya. Kayak senang banget, gila Atlasnya udah ulti, dapetnya cuma gua gak mati. Kayak senang banget dia. Gila, jadi Kato. Ya itu, gue juga sering isengin dia, entah kenapa. Gue hari ini berarti Discord sama Kato tuh
4 kali nggak sih? 4 kali ya? 4 kali berarti, 3 kali. Ini 3 kali setelah ulangan. Tuh, gue entah kenapa gue ngisengin Kato mulu kayak, Kato, hari-hari nge-troll, Kato. Ngapain sih nge-feed mulu? Itu gue entah kenapa gue ngomong gitu hari ini. Dan ya gitulah. Hari 011. Nah, iya itu juga salah satu yang tadi gue baru main sama squad. Tadi baru main Tadi gue main sama 011. Aduh. ya, jadi tadi gue baru main sama squad. Itu gue pakai Tamus ya tadi. Pakai apa? Tamus kan? Ya Nyoba Tamus. hero dong di rank. Gue nyoba hero di rank. Jauhead. Johet ya. Kemarin Nih. hari ini gue kasih lihat historinya ya. Nih. History gue nih. Tuh lihat. Gue emang penggendong tim. Bentar. Brightness-nya gue kecilin dulu. kelihatan bos. Nih. Tuh. Nah. Nih ya. Ini yang gue MVP pakai Harit. Dia pakai Angela. Dia pokoknya jago cuman pakai Angela. Kalau nggak pakai Angela udah fix noob. Nih. Dia pakai Tamus 315. Mana nih? Nih. Salah arah. Sabar. Ini nih. Yang Peter Cho. Baca gak sih? Nih. Yang pakai inilah yang gua tunjuk ini. Nah, ini nih. Ini dia maksud gua. Peter Cho. Coklat. Nah, lalu selanjutnya yang One juga dia boleh pakai kasih lihat Kari tadi. bisa. One, lihatnya One. Jadi gue pakai One di rank. Ini nih. 011 3. Mantap. Ya. Kita langsung lihat history. Kita langsung lihat history orangnya aja ya. Sebentar gue cari dulu. History gue bagus sih. History. Tuh, lihat ya guys ya. Dia bagus itu cuma pakai Angela sama MM. Kalau dia nggak pakai dua itu langsung nih ya, gua kasih lihat nih. Angela, emas. Jauhead Angela emas, Jauhead coklat, Angela emas. Granger MVP, Kari MVP. Salah. Bruno emas. Nah, ini nih uang-uangnya nih. 410. Angela-nya segini. Tuh lihat, lu lihat apa kita mus, lu lihat. Beban pokoknya. Oke, tapi Kars gini nih, di balik semua bebanan itu, gue tuh kalau main offline gitu ya, itu gue tuh ada kadang merajalela gitu, cuma kadang kalau pakai MM gitu. Sekali itu, lagi pakai MM. Kalau lu mau merajalela itu lu harus pakai hoki seumur hidup, Joe. Gue kalau pakai MM merajalela. Nih, the real carrier nih, tuh, gak bisa main support gue, Cok. Cuma bisa main core. Tuh lihat, pakai SS kalah gara-gara dia, mau lihat. Tuh yang Tamus tuh tadi yang gue kasih lihat. Oke. Itulah pokoknya. Beban kalau nggak pakai MM atau Angela. Oke, jadi kan kita sekarang udah malam banget nih, jam 12 hampir setengah 12. Hampir jam 12. Oke, jadi Kato lu mau nyampein apa gitu kepada orang-orang yang sedang nonton ini? Ya apa ya? Dari mukanya udah kelihatan banget kan, lucu sekali gitu. Ya mungkin ya, terima kasih ya, thank you ya tetap ya pengen nonton apa sih ini namanya? Apa namanya cowok? Podcast malam. Iya, podcast malam. Podcast malam. Ingat ya, podcastnya bukan POD CAST, tapi POTKES. Podcast malam. Itu dia. Podcast POTKES. Nah, KES. Itulah podcast. Terima kasih untuk semua nonton. Terima kasih untuk semua nonton. Gue mau cerita satu lagi. Kalian masih nonton tentang tunggu. Dengerin dulu. Satu lagi. Nih ya. Tahu nggak kenapa kita namanya squad set boy? Nah, jadi pertama itu gara-gara ada Peco. Peco itu cita-citanya menjadi fuckboy tapi gagal, makanya jadi set boy. Nah, kita terinspirasi salah satunya dari situ. Kedua, CH. Dia mau jadi fuckboy tapi gagal, tapi dia aja berhenti. Entah kenapa tiba-tiba tuh apa ya? Sejak dia pindah sekolah, ceweknya menghilang semua ceweknya. Waktu jadi set boy,
Nah, jadi mulai dari situ kita namanya sad boy. Bahkan deskripsi squad kita di ML itu para fuckboy yang sudah ditinggal. Nah, terus Kars, Melo cuman gue mau konfirmasi aja Kars ya. dia. Gue mau konfirmasi ya. Gue bukannya pengen jadi fuckboy ya, tapi gue tuh kenapa gue masuk sad boy? Kenapa? Karena saat gue mencintai seseorang, benar-benar mencintai seseorang, di mana titik gue mencintai orang itu menghilang gitu. Jadi gue sad boy gitu masalahnya. Ya sudahlah. Oke, terima kasih untuk semua nonton. Kembali lagi untuk episode 2. Someday we will. Kita bakal bikin episode 2. Dan itu bakal sama orang lain atau mungkin sama orang-orang ini atau mungkin tambah lagi sama seluruh squadnya. Oke, terima kasih guys. Bye-bye.